Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sang pencunan bagi setiap manusia atau membentuk setiap manusia. Khususnya bagi orang yang percaya, kita dibentuk sebagai ciptaan yang indah dan berharga sesuai dengan pandangan Allah. Saudara-saudaraku, sebagai contoh, kita dapat mempelajari satu tokoh yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang sangat disertai oleh Tuhan, yaitu Yusuf. Mungkin di dalam pikiran kita, mungkin terlintas bahwa sesuai, pantas saja kalau Yusuf itu menjadi seorang yang berhasil. Karena Tuhan itu pasti akan menyertai dia di dalam setiap kehidupannya. Pastilah Yusuf akan menjadi orang yang berhasil karena ada Tuhan yang menyertai dia. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat dari kisahnya Yusuf ini, itu ada satu pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dan ada yang harus kita perhatikan secara khusus di situ. Kalau kita melihat, Yusuf itu memang orangnya baik yang pertama. Dia memiliki perilaku yang polos, yang apa adanya. Atau ada sesuatu hal yang tersembunyi di belakangnya. Kita melihat satu hal ini, Yusuf itu adalah orang yang baik. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, karena dia adalah orang yang baik, orang yang polos. Ketika dia bermimpi, ketika dia memimpikan satu hal dan dia kepingin mimpi itu didengarkan bagi setiap keluarganya, sehingga Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mimpi apakah itu? Mimpi yaitu ketika mereka bersama-sama di ladang, ketika mereka sedang mengumpulkan berkas-berkas gandumnya, lalu gandum yang dikumpulkan, berkas gandum yang dikumpulkan oleh Yusuf ini tegak berdiri dan dikelilingi oleh berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu. Ini mimpi yang pertama. Dan mimpi yang pertama ini pun itu sudah membuat keluarganya atau saudara-saudaranya itu merasa risih dengan apa yang diceritakan Yusuf ini. Saudara-saudaraku, yang kedua, mimpi yang kedua, mimpi Yusuf ketika dia memimpikan muncul matahari yang disembah oleh bulan dan ke-11 bintang ini. Saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf dengan apa yang sudah ia ceritakan itu. Seolah-olah apa? Dia kepingin menjadi pemimpin bagi keluarga-keluarganya. Padahal dia adalah anak yang paling kecil. Bagaimana dia bisa memimpin keluarganya? Seharusnya yang menjadi pemimpin adalah kakak-kakaknya yang lebih dewasa daripada Yusuf. Saudara-saudaraku, sehingga saudara-saudaranya mendengar apa yang sudah diceritakan oleh Yusuf itu. Saudara-saudaranya membenci Yusuf. Karena mungkin sangat keterlaluannya apa yang sudah diceritakan oleh Yusuf ini. Sehingga ayahnya pun juga menegur Yusuf. Ayo kita melihat cerita berikutnya. Nah, ketika saudara-saudaranya itu sudah membenci Yusuf, apa yang terjadi di sana? Akhirnya Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur kering dengan tujuan supaya Yusuf ini mati di situ. Ketika saudara-saudaranya sudah memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering, dia berpikir kalau mati di situ itu nggak ada untungnya. Gimana kalau kita jual saja? Lalu dijuallah kepada Potifar. Ketika Yusuf ini dijual, semakin menderitanya dia.
dijadikan budak, ya, dijadikan pembantu. Dan ketika dia mengerjakan setiap pekerjaan rumah di rumah Potifar dengan pekerjaan yang baik, dengan kerja keras, dia mengusahakan pekerjaan rumah itu. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi di sana? Ada suatu hal yang mengejutkan. Si istri Potifar itu menggodai Yusuf. Dan Yusuf itu gak mau. Yusuf lari. Tiba-tiba Yusuflah yang kena fitnah. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di sana bertemu dengan kepala penjara. Dan ketika ia bertemu dengan kepala penjara, apa yang terjadi di sana? Menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Akhirnya tugas-tugas yang harusnya dilakukan oleh kepala penjara itu dipercayakan kepada Yusuf. Dipercayakan kepada Yusuf. Semua pekerjaannya, semuanya Yusuf yang mengerjakannya. Dan dikatakan di ayat firman Tuhan tadi, kepala penjara itu tidak mencampuri urusan-urusan di dalam penjara itu. Semuanya sudah dipercayakan kepada Yusuf. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, ya, cerita firman Tuhan atau cerita Yusuf ini, itu harusnya menjadikan pelajaran bagi setiap kita. Ketika Tuhan menyertai kita, tidak berarti bahwa hidup kita itu harus enak-enak saja, mulus-mulus saja. Tetapi harus ada hal-hal yang membuat kita itu merasa kita membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Nah benar saudara-saudaraku, akhir cerita Yusuf ketika dia menjelaskan mimpi dari Raja Firaun. Dia menjelaskan dengan tepat, dengan sesuai, akhirnya dia dijadikan nomor 2 di Mesir. Dijadikan pemimpin nomor 2 di Mesir dan dikatakan oleh Firaun semuanya itu dipercayakan kepada Yusuf. Dan Firaun mengatakan satu hal, hanya singgasana atau tempat duduk atau tahta ini itu yang tidak dimiliki oleh Yusuf. Semuanya itu dipunyai, dimiliki oleh Yusuf, dikuasai oleh Yusuf. Ini membuktikan apa? Segala sesuatu dikerjakan dengan kesungguhan hati, dengan bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membuatnya berhasil. Seperti kisahnya Yusuf ini. Bahwa setiap persoalan-persoalan hidup yang mungkin saat ini kita alami, harusnya kita tetap mengikuti standar yang Tuhan berikan. Kita harus tetap mengikuti apa yang harus kita lakukan. Dan jangan pernah kita mengecewakan Tuhan. Dan jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Seperti Yusuf, dia hidupnya susah, dia hidupnya sulit. Kalau gak salah selama 13 tahun. Dia mengalami sebuah penderitaan yang berat. Sebuah kesulitan yang berat. Tidak sebentar. 13 tahun dia harus mengalami kesulitan-kesulitan itu. Dan saya rasa kita nggak perlu kita mengalami selama 13 tahun itu. Tetapi ayo kita berjuang dengan sekuat tenaga kita. Ayo kita berjuang dengan segenap kemampuan kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi itu tetap seizinnya Tuhan. Tidak mungkin bahwa segala sesuatu itu boleh terjadi tanpa seizinnya Tuhan atau tanpa sepengetahuannya Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu terjadi itu karena Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi. Dan apa yang harusnya kita lakukan? Kita harusnya tetap berjuang. Kita harusnya tetap percaya bahwa Tuhan itu akan tetap menyertai kita. Dan kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin akan hilang dari setiap kehidupan kita. Pasti setiap persoalan-persoalan hidup itu akan tetap menghimpit kita. Tetapi kuncinya cuma satu, kita harus tetap taat. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara-saudaraku, sampai saat ini ketika kita mengikut Tuhan, kita mengharapkan sesuatu hal yang enak. Ketika kita mengikut Tuhan, itu persoalan-persoalan hidup, itu tetap kita akan alami. Tetapi saudaraku, persoalan hidup yang akan kita alami itu, Tuhan memiliki satu rencana. Rencananya supaya membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang militan. Menjadi orang-orang yang mau terus berjuang dan berusaha di dalam hidup.